Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam PPG. Baiklah, di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai topik peran guru sebagai teladan pembelajaran keterampilan sosial emosional atau KASEL. Kelompok kami beranggotakan yaitu pertama, Silsilia Anindi Putri, 2. Handrian, 3. Ridho Akbar, 4. Wahyu Catur Oktaviadi, 5. Zafira Ayuniar. Menjadi seorang guru tentu bukan suatu hal yang mudah. Guru sebagai contoh teladan bagi peserta didiknya. Adapun tantangan guru menjadi contoh teladan dalam hal sosial emosional yaitu: pertama, menciptakan suasana yang hangat dan menempatkan diri sebagai guru yang tepat di dalam pembelajaran dengan peserta didik yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Kedua, memberikan contoh yang konkret terhadap sosial emosional peserta didik yang ideal seperti apa, karena sosial emosional itu tidak dapat dinilai secara sembarangan dan nyata. Ketiga, memahami peserta didik dengan segala latar belakang dan budaya yang berbeda-beda dan merangkul setiap ego dan watak mereka. Keempat, mendekatkan diri pada peserta didik yang introvert serta individualistis yang tinggi akan menyulitkan guru untuk mengembangkan sosial emosional peserta didik. Dan yang terakhir, mengajarkan peserta didik untuk menebarkan rasa bertanggung jawab dan menuntaskan apa yang menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya. Contoh kasus nyata yang kita temui di kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan sosial emosional yaitu: contoh kasus pertama, peserta didik sekolah dasar yang acuh tak acuh dengan pembelajaran seperti tidak bersemangat dan mengabaikan pembelajaran yang diberikan, seperti memiliki masalah yang besar dalam hidupnya, melamun, memegang kepala seolah-olah telah bekerja berat sebelum bersekolah, dan ketika ditanyakan dia memiliki masalah keluarga yang cukup berat, dan ia enggan untuk menceritakannya. Contoh kasus kedua, peserta didik di kelas 6 yang usil suka memalak dan membuli peserta didik lain. Ketika diajak bicara baik-baik, ia malah melawan dan tidak ada takutnya. Dengan guru-guru, ia seperti tidak memiliki rasa empati. Sebut saja namanya si A. Ia seringkali mengusili teman-temannya. Salah satu bentuk keusilannya ialah ketika ngejar salah satu peserta didik perempuan di depan kantor guru. Berikut upaya sekolah untuk mendukung pembelajaran sosial emosional. Pertama, menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung dalam pembelajaran. Kedua, memfasilitasi peserta didik, orang tua siswa, dan para guru untuk bermusyawarah. 3. Menerapkan aturan yang telah disepakati bersama dan dilaksanakan oleh peserta didik serta staf sekolah lainnya. 4. Berusaha memahami sosial emosional peserta didik dengan memfasilitasi guru ikut pelatihan atau webinar tentang pembelajaran sosial emosional. 5. Membiasakan kegiatan yang mendukung terciptanya sosial emosional yang baik pada peserta didik seperti melakukan acara pengajian dan lain-lain. 6. Memberikan bimbingan konseling pada peserta didik. 7. Membantu peserta didik mengembangkan diri, berkomunikasi, dan hubungan sosial. 8. Menciptakan sekolah yang aman, nyaman, dan sehat. Apakah karakteristik peserta didik mempengaruhi pembelajaran sosial emosional? Jawabannya, ya. Karakteristik yang dimiliki oleh peserta didik dapat mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional
Karena dalam menerapkan pembelajaran sosial emosional, guru harus paham dan mengetahui karakteristik peserta didik guna untuk dapat merancang pembelajaran yang efisien dan efektif bagi peserta didik tersebut. Bagaimana menghadapi kendala dalam menerapkan pembelajaran sosial emosional? Pertama, mengenali karakter peserta didik. 2. Membangun kedekatan emosi dengan peserta didik. 3. Membentuk kelompok-kelompok belajar agar jiwa sosial dan emosional mereka terbangun. Keempat, mengenali latar belakang sosial peserta didik seperti tingkat pendidikan orang tua, sosial ekonomi mereka agar dapat memahami dan merancang pembelajaran yang tepat. Dan yang terakhir, memberikan kesempatan peserta didik untuk mengeluarkan pendapat. Berikut 3 film yang sangat menginspirasi tentang dunia pendidikan. Film pertama berjudul Laskar Pelangi. Laskar Pelangi mengisahkan tentang perjuangan sekelompok anak muda di Sekolah Dasar Muhammadiyah, sekolah terpencil di Belitung. Mereka adalah anak-anak yang hidup di dalam kondisi yang sulit dan memiliki mimpi untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Film ini mengangkat tema-tema persahabatan, cinta, dan pentingnya pendidikan yang setara bagi semua anak. Laskar Pelangi adalah kisah yang menginspirasi tentang semangat pantang menyerah dan kekuatan visi untuk mengubah masa depan melalui pendidikan. Film kedua berjudul Dead Food Society adalah sebuah film drama Amerika Serikat yang dirilis pada tahun 1989. Film ini disutradarai oleh Fedor Weir dan dibintangi oleh Robin Williams. Cerita film ini berlatar belakang di Welton Academy, sebuah sekolah berasrama khusus laki-laki yang terkenal dan konservatif. Film ini mengikuti perjalanan sekelompok siswa di Welton Academy yang dipengaruhi oleh seorang guru bahasa Inggris yang inspiratif, John Keating, diperankan oleh Robin Williams. Keating mengajarkan para siswa untuk melihat dunia dengan cara yang berbeda, menginspirasi mereka untuk mengejar kebebasan, kreativitas, dan mengekspresikan diri mereka dengan cara unik. Berjudul Sekolah Rimba. Sekolah Rimba menceritakan sosok Butet Menurung yang menginspirasi dalam pendidikan masyarakat rimba. Butet bekerja di sebuah lembaga di kawasan Taman Nasional Bukit 12 di Jambi, daerah Sumatera bagian selatan. Hukum dan kerja lembaga dari Butet memberikan manfaat besar bagi keberadaan hutan di Jambi. Membuat film ini menarik adalah para pemain merupakan suku asli. Berbeda cerita ketika yang memerankan talent luar sehingga penyampaian terlihat dipaksakan. Penampilan Prisya Nasution dengan anak-anak suku asli memberikan kesan natural. Selain itu, ia juga penggunaan bahasa daerah setempat terbilang cukup baik. Hal yang dipelajari dari 3 film sebelumnya terkait guru sebagai agen perubahan. Yang pertama, kreativitas. Guru cenderung lebih kreatif dalam metode pembelajaran. Kedua, pemberdayaan. Guru memberdayakan peserta didiknya untuk mencapai potensi penuh. Ketiga, peduli. Guru harus peduli terhadap peserta didik. Dan terakhir, inspirasi. Guru yang menjadi agen perubahan mampu menginspirasi peserta didiknya untuk mencapai impian mereka. Hal yang dipelajari dari film berhubungan dengan pembelajaran sosial emosional atau EMC kuadrat. Yang pertama, mindfulness. Kedua, empathy. Ketiga, compassion. Dan keempat, critical inquiry. Kesimpulan dari hasil diskusi kelompok kami, yang pertama, sebagai agen perubahan, guru harus memiliki keyakinan dan semangat, memiliki inovasi,
dan mampu bertahan dalam menghadapi tantangan dan hambatan. Kedua, 4 kompetensi guru yang harus dimiliki dalam CASEL adalah empati, mindfulness, compassion, dan critical inquiry. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.